Halo warga Isekai, nah hari ini kita lanjutin lagi nih kisah pahlawan pelahap naga. Bagi kamu yang baru nonton, tenang, kamu bisa cek di playlist kita kok untuk tahu ceritanya dari awal. Dan untuk kamu warga Isekai yang udah setia, terima kasih sudah mendukung obrolan Isekai. Nah tanpa lama lagi, mari kita masuk nih ke alur cerita pahlawan pelahap naga part 4. Di cerita sebelumnya, Zephyr yang regresi setelah kalah telak oleh Dewa Iblis Thanatos mulai menapaki jalannya untuk menjadi lebih kuat di kehidupannya yang kedua. Ya, sekarang dia akan mengikuti sebuah raid terbesar dalam sejarah manusia. Zephyr di sini punya dua misi. Misi pertama adalah dia akan mendapatkan jantung naga yang ditemukan dalam raid tersebut, dan misi kedua adalah mendapatkan kepercayaan Ned. Sekarang Zephyr tengah berbicara nih dengan Ned untuk satu fakta yang tidak pernah disangka oleh pria berambut merah tersebut. Pembicaraan Zephyr dan juga Ned melibatkan Blood Tears, pusaka utama dari keluarga Ned. Ned pertama kali melihat hal ini saat dia kecil yang diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, yaitu Baron Strider. Ned diharapkan bisa tumbuh tuh menjadi kesatria kuat untuk mewarisi Blood Tears. Tapi hal itu jelas tidak pernah terjadi. 20 tahun lalu Blood Tears diambil dari ayah Ned. Pihak Quill lewat imam besar mereka yaitu Aldean Lasker mengambil Blood Tears sebagai pembayaran hutang. Padahal ayah Ned itu sudah memberikan segalanya asalkan bukan Blood Tears. Makanya ayah Ned sangat marah dan menyerang Aldean karena dia merasa dihianati. Sayang, ayah Ned ini dihancurkan oleh kesatria perak dan emas yang paling setia pada Aldea. Ned yang melihat hal ini tentu terpukul melihat ayahnya diselesaikan oleh pihak Quill dengan tidak adil. Setelah hari itu, Ned terus mempelajari hutang ayahnya yang ternyata merupakan skema penipuan dari pihak Quill Cahaya. Quill ini ternyata memperjualbelikan raid dungeon sepaket dengan pasukan raidnya. Tapi seringkali pasukan raid yang mereka jual itu cuma datang dari penipu dan juga gelandangan yang membuat raid yang dibeli terus merugi. Akhirnya, orang seperti ayah Ned itu bisa ditipu, dan bukan cuma itu. Kerugian yang ditimbulkan oleh Quill Cahaya karena memperjualbelikan raid dungeon ternyata menimbulkan krisis ekonomi yang sangat serius. Ya, parahnya lagi, pihak Quill yang jelas-jelas korup ini itu tidak pernah ditangkap. Jadi, pihak Quill atau pemerintah di sana itu makin kaya, tapi rakyatnya malah makin miskin. Skema penipuannya seperti nggak asing ya guys. Nah, Zephyr membocorkan sebuah hal mengejutkan tuh tentang Blood Tears. Blood Tears itu ternyata berada di tangan Jinriang, guru dari Ned. Ned tidak percaya akan hal itu, tapi Zephyr melanjutkan omongannya. Dia bilang dia tahu kalau identitas pemimpin kultus Demon God dan setengah dari 12 apostle kultus tersebut adalah orang dari Quill Cahaya. Salah satunya adalah Aldean Lasker atau orang yang mengambil Blood Tears. Ned kaget mendengar hal ini, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk memikirkannya karena raid akan dimulai sebentar lagi. Di dalam perjalanan menuju dungeon, Ned tidak habis pikir kalau guru yang dia percayai malah mengkhianatinya. Ned cuma alat untuk gurunya di sana. Nah, makanya sekarang Ned tidak lagi punya arah karena dia tahu kalau sumber dendamnya bukan cuma Quill Cahaya, tapi malah gurunya sendiri. Setelah bergelut dengan berbagai hal yang ada di kepalanya, akhirnya tim raid ini tiba di depan dungeon kota kuno Medea. Semua orang merasakan tekanan besar. Gelar sebagai salah satu dari 8 tantangan terbesar dunia memang bukan isapan jempol belaka. Dungeon ini sangat misterius. Dia terbagi menjadi beberapa lantai. Ya, tim ini tuh memang mulus bergerak dari satu lantai ke lantai berikutnya. Di tengah raid yang sangat menegangkan ini, di tempat lain kejadian penting juga terjadi. Aldean Lasker, Kardinal Quill Cahaya sekaligus salah satu petinggi penyembah Demon God sampai di paroki ketiga, rumah dari Lucius. Dia di sana datang dengan mengulurkan bantuan perlindungan pada paroki ketiga selama Lucius pergi ke dalam dungeon. Lalu mari kita kembali nih ke dalam dungeon. Hal mencengangkan di sini sudah mulai terjadi seperti kebangkitan dari skeleton golem. Tapi hal itu bukan halangan besar. Matthias, sang kesatria utama dari Quill Cahaya, dengan mudah menebas golem tersebut. Masalah utamanya sebenarnya bukan dari golem tadi, melainkan skeleton lich.
yang di belakangnya yang membuat skeleton golem. Awalnya, Lich ini susah dijangkau hingga Lucius mencoba untuk mulai menyerang. Saint Quill Cahaya ini memang bukan isapan jempol belaka. Cuma dengan satu gerakan, dia memusnahkan skeleton Lich yang menyusahkan mereka. Dengan begini, lantai 8 dari dungeon tersebut sudah selesai dan tinggal masuk ke ruangan bosnya. Seperti biasa, penyelesaian dungeon ini tentu butuh istirahat. Nah, momen ini malah dimanfaatkan Xavier untuk mencari sesuatu di dinding dungeon. Di tengah kesibukan Xavier ini, 4 orang yang memimpin raid ini berdiskusi tentang bagaimana masuk ke dalam ruangan bos. Mereka semua ingat dengan kengerian dari penjaga gerbang ruangan bos tersebut. Tapi belum selesai dengan membahas strategi yang akan dilakukan, mereka semua malah dikagetkan dengan teriakan dari luar. Saat mereka ke sana, Zogot sudah muncul. Matthias yang menjadi pemimpin pemuja Demon God yang ada di sana kaget karena harusnya mereka belum menggunakan Zogot sekarang. Seperti kebanyakan orang kuat yang ada di dunia, 4 pemimpin raid ini langsung sadar kalau orang yang melakukan semua itu adalah Xavier. Tapi saat mereka sadar, semua sudah terlambat. Xavier menggerakkan sebuah tuas dan dungeon ini bergerak. Di tengah kekacauan ini, Matthias coba kembali mengingat rencana besar mereka. Para pemuja Demon God itu harusnya baru akan bereaksi setelah tim raid ini masuk ke dalam ruangan bos. Ruangan ini sebetulnya akan terus tertutup hingga bosnya kalah. Tapi itu tidak akan terjadi karena saking kayanya Lucius, Saint Quill ini bisa menyewa Stake of Fate, senjata dari Paus itu sendiri. Sebuah pilar milik Paus yang tidak bisa dimusnahkan oleh apapun. Pilar ini akan digunakan untuk menahan pintu saat jantung naga kelihatan. Ned akan kabur membawa jantung naga dan pemuja lainnya baru mengaktifkan Zogot untuk membuat kekacauan. Momen ini tentu akan membuat bingung Lucius dan Lucius itu bisa dikalahkan bos dungeon. Matthias dan para pemuja Demon God lain akan memanfaatkan kekalahan Lucius dan mengaku kalau mereka gagal di dalam raid. Untuk memuluskan rencana ini, bahkan Matthias sudah menyiapkan ramuan khusus yang bisa menangkal stigma yang ada di lengan mereka. Jadi, perintah Lucius itu tidak akan pernah berefek untuk sementara waktu. Rencana ini kelihatan sangat cemerlang. Tapi, seperti yang kita tahu, Xavier mengacaukan segalanya. Dan sekarang, dia mengaktifkan jebakan dari dungeon kota kuno Medea. Setelah kekacauan ini terjadi, Xavier mulai kabur. Lucius yang sadar menyuruh Xavier berhenti, tapi itu tidak berarti. Perintah Lucius ini itu tidak mengaktifkan stigma dari Xavier. Matthias sadar kalau itu karena ramuan yang dia berikan. Matthias itu sempat ingin menyerang Xavier, tapi itu dihentikan oleh Ned dengan satu tebasan. Xavier hanya butuh mengurus satu serangan lagi, yaitu serangan dari Lucius. Saat Lucius melancarkan cahaya besar dari tombaknya, tiba-tiba dungeon bergerak melindungi Xavier. Hal ini bisa terjadi karena Xavier ternyata mengaktifkan salah satu skill titipan dewa, yaitu Strong Luck. Hadiah dari dewa keberuntungan di mana Xavier punya 3 kesempatan untuk sangat beruntung dalam 60 detik. Pergerakan dungeon dan keberuntungan maksimal Xavier ini itu membuatnya bisa mencapai ruangan bos dengan mudah asalkan dia bergerak cepat. Saat berlari, akhirnya Xavier disusur oleh Ned. Xavier yakin kalau sekarang Ned sudah membulatkan tekad setuju dengan rencana Xavier untuk menguasai dungeon tersebut hanya dengan mereka berdua. Di malam sebelumnya, Xavier memang sudah mengungkapkan strateginya kepada Ned bagaimana mereka bisa menyelesaikan dungeon tersebut. Tapi Ned masih resah. Kenapa dia itu harus percaya pada Xavier? Nah, Xavier kemudian memberikan sebuah informasi kalau Ned itu akan dibuang oleh Jinriang setelah berhasil mendapat jantung naga. Kenapa bisa? Karena Ned yang kabur ke titik yang sudah disiapkan Jinriang ternyata adalah tempat dari Aldean Lasker. Jinriang itu ternyata bersahabat dengan Aldean dan mereka berdua merencanakan memusnahkan Ned. Nah, Ned itu juga tidak bisa kabur dari Aldean. Karena Aldean punya kesatria perak dan emas yang merupakan satu dari 10 entitas terkuat yang ada di benua.
Bukan cuma itu, kalaupun Ned lolos, dia tetap harus menghadapi Jinryang, pengkhianat utama di dalam hidup Ned. Jadi Ned memang tidak punya pilihan selain mempercayakan ini pada Xavier untuk memastikan balas dendamnya terpenuhi. Dendam Ned sekarang itu bukan cuma mengarah pada kuil cahaya, tapi juga mengarah pada kultus Demon God yang memperalatnya. Xavier dan Ned terus menyusuri ruang dungeon yang bergerak. Mereka harus bergerak cepat. Cuma ada 15 detik lagi sebelum strong luck milik Xavier habis. Mereka harus segera masuk ke dalam ruangan bos. Nah, di sana ada penjaga gerbang ruangan bos, tapi dia dengan mudah dihindari oleh Xavier dan juga Ned. Namanya juga Xavier lagi hoki banget guys. Nah, dengan celah kecil di belakang penjaga gerbang ini, Xavier dan Ned berhasil masuk ke dalam ruangan bos tepat sebelum strong luck milik Xavier habis. Sekarang di depan mereka sudah ada bos dari dungeon kota kuno Medea, seorang perempuan bergaun hitam. Di tengah Xavier yang sudah sampai di tempat bos, nah di tempat lain di dungeon tersebut, Lucius yang masih marah karena hal yang tidak terduga yang dilakukan Xavier, sadar kalau di raidnya ada penyusup dari pemuja Demon God. Tentu saja penyusup Demon God ini adalah orang yang memasukkan Xavier dan juga Ned, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kapten Kesatria Kuil Cahaya Matthias. Saat Lucius menanyai Matthias, Matthias malah siap untuk bertarung. Nah, sikap Matthias ini jelas mengkonfirmasi kalau dia adalah pemuja Demon God. Lucius masih ingin berbicara dengan Matthias tuh karena tidak percaya sahabatnya sejak kecil tersebut itu ikut membelot. Nah, Matthias coba mengulur waktu agar anggotanya meminum ramuan anti stigma kuil cahaya. Tapi hal itu nggak terjadi. Lucius dengan cepat mengendalikan semua pemuja Demon God yang memiliki stigma kuil cahaya. Semua orang ini kemudian diperintahkan untuk menyerang Matthias. Matthias yang satu lawan banyak orang kuat jelas tidak bisa berkutik. Lalu bagaimana dengan Xavier dan juga Ned di ruangan bos? Mereka ini ada di hadapan bos dungeon yang bernama Eurydica. Ned terkejut dengan wajah cantik Eurydica dan ekspresi sedihnya yang mendalam. Ned bahkan melangkah mendekati Eurydica untuk membuat cewek tersebut tenang. Aduh, untung saja nih di momen itu ada Xavier yang menahan Ned. Ned ternyata dibawa pengaruh dari sihir ilusi Eurydica. Eurydica yang tidak berhasil mendapatkan Ned memperlihatkan wujud aslinya. Dia adalah seorang monster raksasa dengan ratusan tangan. Tangan biru dari Eurydica bisa menyerap sihir dan tangan merahnya itu menyerap stamina. Kombinasi yang mengerikan dan membuat dewa pengutang Ursa tersenyum karena melihat Xavier akan gagal. Di tengah keseruan yang dialami Xavier dan juga Ned, kita pindah bentar dulu nih ke keadaan Lucius. Dia sudah mengalahkan semua pemuja Demon God kecuali Matthias. Lucius masih meminta jawaban Matthias kenapa sahabatnya tersebut membelot ke pemuja Demon God. Matthias yang sudah terikat tidak menjawab dan malah mengeluarkan satu lagi item pemuja Demon God lain. Item ini didapatkan Matthias dari Aldean Lasker. Namanya adalah Stone of Revelation. Pemuja Demon God bisa memakan dan berubah menjadi demon yang utuh. Matthias sudah tidak peduli dengan nasibnya. Dalam sekejap dia memakan item tersebut. Matthias kemudian berubah menjadi seorang iblis dengan tanduk yang sangat besar dan juga sayap yang menyeramkan. Ya, Matthias yang sudah menjadi iblis cuma punya satu misi di kepalanya. Dia ingin mengalahkan Lucius. Kekuatan dari mode iblis ini memang tidak ngotak guys. Matthias bahkan bisa menahan serangan pamungkas Lucius hanya dengan tangan kosong. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi semua orang dari kuil cahaya. Makanya Kapten Mageleona ingin menggunakan Stake of Fate untuk menyerang Matthias. Tapi saat dia merogoh bajunya, Leona malah tidak mendapatkan Stake of Fate yang sudah mereka siapkan. Lalu pertanyaannya jelas, di mana Stake of Fate-nya? Stake of Fate itu ternyata ada di tangan Ned. Hal itu akan digunakan untuk hal lain. Ned dan Xavier melanjutkan pertarungan melawan Eurydica dengan teknik Dragon King style mereka berdua. Mereka berhasil mencopot kelapa dari monster tersebut. Tapi sebagai bos dungeon, serangan itu tentu tidak mengakhiri Eurydica karena dia akan bertransformasi menjadi bentuk keduanya. Momen ini sebenarnya berbahaya, tapi Xavier sudah menyiapkan serangan yang mereka butuhkan, yaitu
Stake of Fate. Saat Ned menggunakan senjata tersebut, sinar suci yang dipancarkan Stake of Fate berhasil menghentikan Eurydica. Ned dan Xavier sudah menang. Ya, setidaknya itu yang dipikirkan Xavier sekarang. Xavier kemudian mengeluarkan beberapa botol mana potion dan juga memberikan health potion pada Ned. Mereka akan berpencar untuk mencari di mana jantung naga yang mereka incar. Di tengah mereka mencari jantung naga, Ned mulai berpikir kalau semua hal yang diketahui Xavier ini udah tidak wajar. Karena seolah-olah Xavier sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tenggelam dalam lamunannya, hal aneh malah terjadi di sana. Penjaga dari ruangan Eurydica malah menangis di luar. Eurydica yang harusnya sudah kalah malah kembali bangkit. Xavier tidak pernah mengetahui kalau hal itu bisa terjadi. Tapi dia memang tidak mengalahkan penjaga gerbang yang ada di sana. Penjaga gerbang ini ternyata bernama Georgius, suami dari Eurydica yang sekali lagi memberi Eurydica kekuatan untuk bangkit. Xavier dan Ned yang merasakan bahaya langsung menerjang Eurydica, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Eurydica tidak cuma menyembunyikan Stake of Fate ke bagian terdalam dungeon, tapi Eurydica juga bisa membelokkan semua serangan Xavier dan juga Ned menggunakan sihir bernama Spell Distortion. Skill milik Eurydica dengan kekuatan penuhnya sekarang bukan cuma itu. Saat Ned menyerang Eurydica, malah Ned yang terluka. Hal ini karena skill lain dari Eurydica yaitu Black Mirror. Skill yang bisa memantulkan serangan hingga 3 kali lipat. Tapi bukan berarti nih Eurydica ini tidak bisa diserang. Xavier menggunakan Thunder Dragon Palm untuk bisa melumpuhkan Eurydica untuk sementara waktu. Kemudian Xavier juga menggunakan jaring dari Black Spider yang pernah dia tangkap. Ini bisa membuat Eurydica tidak membuat jarak yang jauh dari Xavier. Sayangnya kekuatan Xavier ini ternyata tidak juga cukup. Dia malah bisa diempaskan oleh Eurydica dengan sihir cambuk berduri. Nah, saat Xavier diikat oleh Eurydica, Eurydica menggunakan sebuah spell bola sihir raksasa dan langsung menghantam Xavier. Eurydica dengan serangannya itu langsung membuat Xavier terkapar. Keadaan sekarang betul-betul berbalik. Eurydica itu udah seperti monster yang tidak akan bisa dihentikan Xavier. Ya, andai saja Xavier memiliki tubuh lamanya saat melawan Tartaros, Eurydica ini bukan masalah. Tapi dia yang sekarang jelas masih sangat lemah. Menjengkelkannya lagi, Xavier berpikir semua skill yang diberikan para dewa kepada Xavier tidak lebih dari utang ataupun alat untuk menghibur para dewa. Sebenarnya ada satu skill tuh yang bisa digunakan Xavier untuk menang, yaitu Strong Luck. Sayangnya kesempatan untuk menggunakan skill ini tinggal 2 kali dan Xavier sudah menentukan mau digunakan untuk momen apa. Jika digunakan sembarangan seperti sekarang, Xavier sudah dipastikan tidak bisa mengalahkan Tartaros. Xavier sudah seperti manusia yang dirantai dewa cuma untuk hiburan. Xavier tentu harus punya jalan lain sekarang karena dalam hitungan menit Eurydica udah akan melenyapkan Xavier. Xavier kemudian menggambar sebuah simbol di lantai. Nah, simbol ini nih yang seru. Dalam sekejap, simbol ini malah memunculkan Mercedes, malaikat tingkat tinggi yang mengawal regresi Xavier. Mercedes marah karena dia bingung dari mana Xavier tahu sebuah simbol yang mengundang kemurkaan para dewa. Ini simbol apa ya? Sampai-sampai malaikat tingkat tinggi seperti Mercedes itu harus ikut campur. Ya, sayangnya untuk tahu apa itu kita tunggu saja di part selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.